Kok bisa ya dia mikir gitu? Gimana sih cara mikirnya? Nah, sepemikiran nih. Pernah nanya seperti itu? Sebenarnya apa sih pikiran itu? Dan gimana sih caranya pikiran terbentuk? Yuk kita cari tahu. Proses berpikir dimulai saat kita menerima informasi melalui panca indera kita. Proses ini juga bisa disebut sebagai stimulus atau rangsangan atau sensasi. Contohnya saat kita berada di pantai, telinga kita menerima stimulus deburan ombak dan mata kita melihat matahari terbenam. Ketika makan ikan bakar di pinggir pantai, lidah kita mendapat stimulus rasa ikan bakar. Hidung kita menerima stimulus aromanya. Stimulus tadi disimpan di dalam memori di dalam otak. Memori kita akan memanggil kembali ingatan atau kenangan tentang stimulus tadi. Baik pengalaman baik atau buruk, pengalaman membahagiakan atau malah menyedihkan. Kalau saat hujan ingat mantan, mungkin dulu nembak dia sambil hujan-hujanan, atau malah diputusin di tengah hujan. Sabar ya. Setiap orang memiliki isi dan kapasitas memori yang berbeda, tergantung berapa banyak stimulus yang ia dapat, dan kebiasaan yang dia lakukan. Orang yang sering membaca atau jalan-jalan memiliki kapasitas memori yang lebih besar dibanding mereka yang selalu rebahan. Stimulus dan memori tadi sebenarnya sifatnya netral, tidak memiliki arti apapun, sampai suatu hal memberikan makna. Hal tersebut adalah persepsi. Nah, persepsi ini sama seperti sebuah kacamata yang membantu kita dalam memaknai suatu stimulus. Seperti melihat warna merah, banyak dari kita melihatnya sebagai bentuk dari larangan, dan warna kuning sebagai rambu hati-hati. Kita akan bahas persepsi nanti. Sederhananya, berpikir adalah proses gabungan dari kita menerima stimulus, disimpan di dalam memori, dan persepsi kita memberi makna terhadap stimulus tersebut. Itulah rangkaian berpikir. Setiap orang berbeda cara berpikirnya, karena memiliki latar belakang pengalaman dan budaya yang juga berbeda. Dalam bekerja, beda cara berpikir adalah keuntungan karena kita bisa melihat cara bekerja menurut rekan kita. Siapa tahu lebih baik daripada yang biasa kita lakukan. Tidak masalah kita berpikir berbeda. Yang menjadi masalah kalau kita tidak bisa berpikir lagi. Seringkali pikiran atau mental kita kalah dengan stimulus yang ada. Akibatnya proses berpikir kita terganggu, sehingga berakibat tidak baik, bahkan sampai merugikan. Tahu Perang Dunia Kedua? Tenang, kita tidak akan membahas sejarahnya. Ada kejadian ketika beberapa prajurit ditangkap oleh intelijen dan dimasukkan ke sel isolasi berbeda. Mereka diinterogasi dengan berbagai cara yang membuat fisik maupun mental lelah. Hampir semua prajurit terpaksa membocorkan informasi karena tidak kuat dengan prosesnya, kecuali seorang prajurit. Intelijen kemudian memasukkan selang ke ruang isolasi, lalu berkata, "Selang ini mengalirkan gas beracun. Kamu tidak akan sadar kapan atau berapa banyak gas yang kamu hirup sampai tiba-tiba kamu tertidur dan tidak bangun lagi." Prajurit tersebut pun melihat ke arah selang dengan cemas. Mengetahui hal itu, intelijen pun berkata lagi, "Kami tidak akan mengalirkan gas kalau kamu memberi informasi." Lalu dia meninggalkan ruang isolasi. Berjam-jam prajurit tersebut tidak bisa tidur. Pikirannya pun diliputi kecemasan yang amat sangat. Keesokan harinya, saat intelijen mengantar makanan, dia mendapati prajurit tersebut terbujur kaku, tidak bernyawa. Apa yang membuat prajurit tersebut gugur? Gas beracun? Bukan. Selang tersebut hanya diletakkan di sana. Tidak ada apapun di ujungnya. Intelijen hanya mempermainkan pikiran prajurit. Begitulah pikiran kita bekerja. Kalau tidak kuat mental, cara pikir kita negatif, sudah pasti kita terhanyut oleh stimulus yang ada di sekitar kita. Berpikir bisa diartikan bagaimana persepsi dan reaksi kita terhadap stimulus. Persepsi menurut KBBI adalah proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui panca inderanya. Persepsi dipengaruhi cara dan landasan pikiran kita. Kalau berpikiran negatif, maka apapun yang ada di sekitar ya selalu negatif. Sebaliknya, kalau berpikir positif, maka apapun yang ada di sekitar menjadi positif. Nggak jarang loh keributan dipicu oleh perbedaan persepsi. Jadi, hati-hati dengan persepsi. Kotoran sapi itu sejatinya netral, tidak punya arti atau nilai. Andi dan ibunya yang memberi arti atau nilai. Namun lihat,
Kalau persepsi kita negatif, maka apapun yang kita hadapi akan dilihat dari sudut yang negatif. Hasilnya ya negatif juga, seperti marah, takut, panik, dan sebagainya. Sebaliknya, kalau persepsi kita positif, hasilnya pasti positif. Seperti kisah tadi, ibunya Andi bersyukur kepada Tuhan. Kotoran sapi itu dianggap sebagai pupuk yang bernilai. Punya teman atau malah Anda sendiri yang takut kecoa? Kecoa itu stimulus yang netral, tapi buat mereka yang punya memori atau kenangan buruk dengan kecoa, misal pernah dihinggapi kecoa terbang atau mulut kemasukan kecoa saat tidur, jangankan memegang. Melihat kecoa dari jauh saja, pasti kabur. Apapun yang ada di sekitar kita bersifat netral. Persepsi atau cara pandang kita yang membedakan. Bila persepsi negatif, maka apapun itu adalah negatif. Sebaliknya, bila persepsi kita positif, segala yang ada di sekitar kita bisa menjadi positif. Tahukah kamu mengapa bayi berusia 0-3 tahun akan menerima dan menyerap semua informasi tanpa ada satupun yang ditolak? Karena di otak mereka belum terbentuk yang bernama RAS, Reticular Activating System. RAS adalah susunan syaraf di batang otak. Tugasnya seperti saringan yang menjaga agar informasi yang diserap atau sudah ada di otak tidak terganggu, apalagi terganti dengan informasi baru dengan mudah. Informasi ini kelak akan bertumbuh, setidaknya menjadi dua hal, yakni persepsi dan keyakinan. Orang yang berkeyakinan kuat biasanya memiliki RAS yang kuat juga. Kadang, saking kuatnya, sampai dijuluki keras kepala. Jadi, RAS yang keras itu baik atau malah buruk? Jawabannya tergantung. Kalau keyakinan yang dimiliki merugikan diri sendiri, apalagi orang lain, masa sih baik? Bisa nggak ya kita menanamkan informasi dan membentuk keyakinan baru ke orang lain? Jawabannya bisa, tapi kita harus menembus RAS orang tersebut terlebih dahulu. Kita pakai dua cara, yaitu menciptakan kondisi santai dan melakukan pengulangan dalam memberikan informasi baru, agar informasi tersebut diserap baik dan menjadi keyakinan yang baru. Tahukah kamu bahwa otak manusia memiliki 4 gelombang berbeda? Saat fokus menonton video ini, otak kamu berada di gelombang beta. Ketika kita baru selesai menikmati makanan, otak berada di gelombang alfa. Beberapa orang bilang fase ini fase. Menjelang tidur saat ngantuk, otak berada di gelombang theta. Dan saat kita tertidur lelap, otak kita berada di gelombang delta. Orang yang mau ditanami keyakinan baru harus dibuat nyaman. Setelah itu, jangan ditinggal, tapi diajak ngobrol dengan topik pembicaraan yang berisi keyakinan baru. Punya anak atau adik yang saking aktifnya bikin pusing dan susah dibilangin? Mungkin bukan susah dibilangin, tapi kita yang salah cara dan waktu. Coba dibuat nyaman dulu, baru diajak ngobrol, bukan pulang sekolah atau main, lagi capek langsung diceramahin. Masuk kuping kanan, keluar kuping kiri pasti. Setelah kita mengerti waktu yang tepat, lakukan teknik kedua, yaitu repetisi atau pengulangan. Buat yang tahu lagu ini, coba lanjutin. Johnny, seleraku. Sekarang yang ini. Siapa yang langsung nyanyi lagu tadi? Repetisi atau pengulangan paling sering digunakan di dunia marketing atau juga pemasaran. Hal tersebut dikarenakan sesuatu yang diulang-ulang akan lebih nempel dibanding yang sesekali. Masih banyak teknik lainnya, tapi di lain video ya. Lagi pula, dua teknik barusan tidak kalah efektif kok. Setelah persepsi terbentuk, dia disimpan dalam pikiran bawah sadar. Ngomong-ngomong, manusia punya dua bentuk pikiran loh, yaitu sadar dan bawah sadar. Bukan tidak sadar, itu sih pingsan namanya. Tanpa kita sadari, pikiran bawah sadar ini mengatur lebih dari 60% aktivitas kita loh. Dari mulai kebiasaan, persepsi itu sendiri, sampai cara kita berpikir atau nama lainnya paradigma. Kalau persepsi adalah cara kita memandang stimulus, paradigma ini seperti cara kita menjelaskan stimulus tersebut. Contohnya orang yang punya tato. Ada yang punya persepsi orang tatoan hidupnya keras, dan punya paradigma bahwa orang tatoan pasti kriminal. Tapi, banyak juga yang punya persepsi bahwa tato adalah seni.
dan memiliki paradigma orang bertato adalah seniman, di mana tato adalah salah satu karyanya. Jadi, dari awal kita sudah belajar tentang pengertian dan cara berpikir, yaitu proses gabungan dari reaksi terhadap stimulus dan memori yang kita miliki. Kemudian, kita sudah tahu ternyata dari berpikir saja bisa membawa kita ke arah yang lebih baik atau malah buruk, bahkan bisa mencelakakan. Ada juga persepsi, yang menjadi salah satu pemain utama dalam pikiran kita. Ketika memiliki persepsi negatif, ya pikiran kita terhadap sesuatu pasti selalu negatif. Tapi kalau kita punya persepsi positif, pasti hidup kita bisa dibawa asik. Setelah mengetahui cara persepsi terbentuk dan diubah, kita sampai pada paradigma, yaitu kompas pikiran kita. Kalau mau cepat lelah, sakit-sakitan, dan hidup terasa berat, silakan punya paradigma negatif. Tapi kalau paradigma kita positif, siap-siap nih buat jalanin hidup yang lebih semangat, sehat, dan enjoy terus. Sekian video pelatihan kali ini. Terus belajar, terus berkembang, dan terus berusaha. Sumber daya Dian Mandiri, together we build quality people.